adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 19 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-29. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus, sumber hidup dan keselamatan kekal, dengan tekun mengasihi Engkau dan sesama, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Ketika tuan itu datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diangkat dari kisah Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48 tentang kewaspadaan. Ada pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui sebuah perumpamaan yang dikatakannya, pesan khusus bagi orang-orang beriman dan kepada para pengikutnya. Hari ini tentu kita sangat bersyukur telah disuguhkan dengan sebuah pelajaran hidup untuk bertanggung jawab. Tuhan mau supaya kita bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita umatnya. Bacaan Injil singkat hari ini tentang kewaspadaan yang disampaikan Yesus berupa perumpamaan sebenarnya mau menyampaikan bahwa pentingnya buat kita untuk tahu akan kehendak Tuhan. Sungguh sebuah hal yang ironis jika sudah tahu kehendak Tuhan namun tidak mau untuk melakukannya. Saat ini, apakah kita sadar atau percaya bahwasannya pekerjaan dan tanggungan yang kita miliki saat ini merupakan bagian dari cara Allah berkarya?
Jika kita memiliki profesi dan tanggung jawab yang penuh yang telah Tuhan percayakan dalam hidup, maka itu artinya kita sama seperti para hamba yang dipercayakan tuannya untuk mengurus harta itu. Oleh karena itu, jabatan dan profesi merupakan milik Tuhan, dan jangan menjadikan itu sebagai kesombongan untuk hidup dengan sesama. Ada yang dipercayakan memiliki banyak harta, ada yang dipercayakan memiliki banyak pengetahuan, dan ada pula yang dipercayakan memiliki kemampuan yang lain. Namun tidak setiap anak Tuhan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu kita harus berjaga-jaga dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan. Dengan demikian, sebagai hamba yang bekerja untuk Tuhan, sudah sepatutnya kita untuk selalu berwaspada dan berjaga-jaga, sebab kita sendiri pun tidak mengetahui kapan Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban kita di hadapannya. Semoga Injil hari ini penuh inspirasi dan meneguhkan hati untuk mampu memberikan pembaharuan iman kita sebagai umat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.